dan bukan juga negara teokrasi, yaitu negara yang berdasarkan suatu agama tertentu. Jadi, melalui sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, negara menciptakan sebuah rumah bersama bagi keberagaman agama di Indonesia. 6 agama inilah yang menjadi penghuni utama rumah filosofis yang sama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membangun masyarakat religius yang harmonis. Dan di sini Ibu ada video, silakan ditonton dengan cermat dan ketika Ibu bertanya kesimpulannya nanti bisa menjawab. Mari Ibu. Pelan-pelan.
Jadi gini Pak, ini kan waktunya sholat, tapi mereka malah nyalain musik keras-keras. Kami kan terganggu, makanya kami protes. Oke, jadi kalian berdua kenapa marah-marah? Juga berdua marah-marah malah jelas. Jadi kita begitu marah sama mereka. Ini kesalahan saja. Mestinya ini bisa terjadi dengan baik. Jadi saya tahu siapa yang salah. Jadi, maaf ya Bapak. Ya kalian berdua lah. Kenapa orang langsung marah-marah? Loh, kok kami? Iya, kalian kan nyalain musiknya, jangan ganggu kami untuk sholat. Kami nggak tahu. Jawabnya kalian juga marah-marah itu. Nggak mau baik-baik. Sekarang kalian berdua langsung baik-baik. Enak aja, nggak mau. Kalian dulu kan yang minta maaf. Nggak mau, kalian dulu. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Cek. Ya, benerin. Cuk, ayo pulang. Gak bisa kan? Ada tugas nih, ngawal demo angkutan umum. Ya udah, saya pulang duluan ya. Alhamdulillah, ayo buka puasa di sini aja, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi saya gak puasa. Saya bukan muslim. Oh, nggak apa-apa, Pak. Ikut makan bareng aja. Iya, polisi, sini ikutan makan bareng. Mari, Pak. Beneran? Kamu siapa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dimakan, Pak. Iya, Pak. Terima kasih.
Ia dalam kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Saat kedua berbuka puasa cukup dengan air putih dan 3 kurma. Oh gitu. Iya deh. Lagi pula, kurma memiliki manfaat yang baik bagi tubuh dan bisa memiliki tubuh yang bernutrisi yang baik. Kalau gitu, aku akan main. Habis ini berarti aman sih. Suci. Yang dapat saya simpulkan dari video tersebut adalah bahwa kita harus menghargai perbedaan agama kita di lingkungan masyarakat, tidak boleh berbeda-bedakan. Ketika ada yang sholat, kita harus menghargainya, tidak boleh menyalahkan muslim dan tidak boleh saling berdebat agamaku lebih baik, agamanya lebih baik. Tidak boleh membeda-bedakan agama, harus saling toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan harus saling membantu ketika ada masyarakat muslim atau muslim, kita harus membantunya tanpa membeda-bedakan. Karena ketuhanan yang Maha Esa adalah butiran dari Pancasila yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku sebutnya paling pertanyaan jawaban dari Suci. Ide pertama, menekankan bahwa sila pertama Pancasila yang Tuhan Maha Esa bukan hanya soal ibadah, tetapi juga sikap hormat perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Dan konflik muncul pada video yang telah dinaikkan tadi itu menjadi cerminan nyata bagaimana toleransi, empati bisa menciptakan harmoni dalam kehidupan. Kemudian ide kedua, perbedaan itu bukanlah alasan kita untuk membenci, bukan juga alasan kita untuk berbuat baik. Karena jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan juga akan berbalik kepada kita. Di sini gue akan membagikan kelompok dan nanti yang dipanggilkannya segera maju ke depan. Untuk kelompok 1 di sebelah sini, Jeffrey, Evi Aswita, Smith Sarah, Rizka Amelia, Siti Holija. Untuk kelompok 2 bisa di belakang kelompok 1, Rifki Alwananda, Nurhanisya, Widya Amanda, Anissa Sri, Leila Hayati. Di dalam kelompok 1. Di kelompok 3 bisa dikenakan di sini. Rahmat Wajib, Hanifah, Ayu Lestari, Siti Salsabila dan Mutia. Di kelompok 4 Jahan Mananian, Makasihnya, Anissa Mutiara, Sania dan Putri Amalia. Di kelompok terakhir dari kelompok 5, Siti Nanda, Eri Diana, Siti Aditya, Dina Bakti, dan
Enggak cantik. Bagaimana generasi muda berperan dalam pencerahan kerukunan antar keberagaman, yaitu generasi muda memiliki peran sangat penting dalam menjaga kerukunan antar keberagaman karena mereka lah penerus bangsa dan paling aktif ruang sosial maupun digital, yaitu menumbuhkan sikap toleransi Ke depan Komel. Amel, ke depan. provokasi dan ujaran kebencian. Kedua, apa bentuk dengan positif yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi, yaitu mengikuti kegiatan sosial lintas agama, berteman dan bekerja sama dengan mata agama, menghadiri dan menghormati perayaan keagamaan, diskusi dan dialog antar umat beragama. Itulah hasil diskusi kami kepada kawan-kawan yang bertanya di sekolah. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh saudara Julia. Yang soalnya bagaimana cara menerapkan nilai ketuhanan yang maha esa di lingkungan keluarga. Cara menerapkan nilai ketuhanan yang maha esa di lingkungan keluarga ada dengan beberapa cara. Yang pertama, melaksanakan ibadah bersama. Contohnya berdoa bersama, beribadah sesuai agama masing-masing dan membiasakan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua ada saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Tidak memaksa
kedua, apa solusi untuk mencegah konflik antar umat beragama sesuai nilai Tuhan Yang Maha Esa? Yang pertama, solusinya menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang kedua, menegakkan hukum secara adil. Yang ketiga, mengawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi yang kedepan dan teman Yesus masing-masing. Kesimpulan materi kita kan, menurut saya kesimpulannya itu sebagai warga negara kita harus mampu toleransi dan menghormati antar umat beragama, karena di Indonesia ini ada macam-macam agama, ada yang agama yang diakui oleh negara, dan mungkin kita sebagai warga negara harus memiliki sikap yang taat terhadap Tuhan dan juga toleransi terhadap umat beragama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya simpulkan. Berikan aku untuk jawaban dari kesimpulan yang diberikan. Jadi, ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila merupakan fondasi spiritual, moral, bangsa Indonesia yang unik dan khas. Pada hakikatnya, sila ketuhanan Yang Maha Esa ini bukan sekedar pengakuan formal terhadap eksistensi Tuhan, melainkan sebuah konsep filosofis yang mendalam tentang relasi antara manusia, Tuhan, dan sesama dalam konteks kebangsaan. Silakan dicatat tugas di rumah. Ya, Bu. Cari satu berita atau artikel terbaru tentang kerukunan. Apa, Bu? Cari suatu berita atau artikel terbaru Ya Bu, terus Bu. tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Pelan-pelan Bu. Kemudian tuliskan ringkasannya dan jelaskan. Pelan-pelan Bu. Santai. Bagaimana hal tersebut mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Enggak Pak, udah lama. Udah lama Pak. Disemir.